Aku kan udah nyampe baca tuh bab 12, tapi aku balik lagi ke bab 6 karena itu bab paling bikin aku tercengang dari buku ini. Aku nggak bisa bagiin ke saluran aku karena followers aku banyak minor juga, jadi aku nggak berani. Jadi ada di dalam buku ini tuh ngejelasin, di bab 6 itu ngejelasin ukiran kuno di Mesir, dimana menceritakan dewa kesuburan, si Osiris namanya. Jadi Osiris ini menjalin hubungan terlarang sama Nephthys, iparnya lah si Nephthys. Terus si Osiris ini diundang pesta minum sama Set. Set itu suaminya si Nephthys. Terus di dalam sebuah pesta tersebut, si Set itu kayak bikin sayembara siapa yang bisa masuk ke peti yang dia punya, bisa bawa pulang peti mati itu. Jadi peti mati itu bukan sembarang peti. Petinya itu terbuat dari emas, perak, ya mengandung bahan-bahan mahal gitulah. Akhirnya semua tamu itu mencoba dan nggak ada yang berhasil. Kebanyakan dari mereka itu nggak ada yang pas masuk di petinya. Ada yang kegemukan, kekurusan, terlalu jangkung, atau bahkan terlalu pendek. Pas giliran si Osiris maju, ternyata petinya itu pas. Nah, si Osiris ini senang banget waktu berbaring di dalam peti itu kan, karena ternyata si Osiris gak nyangka bakal bawa pulang peti mahal itu, peti mati mahal itu. Nah, si Set ini ada ibaratnya udah ngerencanain lah, ada udang di balik batu, karena dia marah sebenarnya karena istrinya itu menjalin hubungan terlarang sama Osiris. Akhirnya sebelum Osiris terbangun dari peti mati tersebut, ditutuplah peti matinya, dipaku, dan dihanyutkan petinya ke sungai Nil. Nah, setelah sudah dihanyutkan, si istrinya Osiris namanya Isis ini digulingkan tahtanya. Tapi si Isis ini kayak goblok gitu loh. Walaupun dia tahu ternyata Osiris itu menjalin hubungan terlarang sama saudaranya si Nephthys, tapi dia tuh nggak pernah marah. Bahkan setelah kejadian tersebut dia tetap mencari Osiris. Sampai akhirnya peti mati tersebut hanyut, terbawa arus. Diambillah peti tersebut oleh Raja Surya. Nah, si Isis ini kan digulingkan tahtanya. Sampai akhirnya si Isis ini jadi pelayan si raja dan meminta raja untuk mengizinkan dia membawa peti mati tersebut, karena dia tahu isi di dalam peti tersebut adalah Osiris. Setelah dia bawa pulang peti mati tersebut, dia bawa ke arah Mesir. Hal tersebut diketahuanlah sama si Set. Si Set itu yang suaminya Nephthys itu. Ketahuanlah sama si Set apa rencananya si Osiris ini. Akhirnya dia membawa pasukan untuk merampas peti mati tersebut dan memotong sampai 14 potongan tubuh Osiris. Dan setiap potongan tubuhnya itu disebarluaskan ke sudut bangunan rahasia gitu. Tapi nggak diam di situ. Isis tetap bekerja keras gimana caranya dia bisa mengumpulkan semua potongan tubuh suaminya Osiris. Itu gilanya. Dan gilanya lagi, Nephthys selaku pelakornya itu kerjasama sama Isis, istri sahnya, untuk menemukan potongan tubuh si Osiris, karena Nephthys ini ya udah cinta gitulah sama Osiris walaupun Osiris sudah mati gitu. Akhirnya si Nephthys ini karena dia punya kekuatan magis gitu, dia merubah diri sebagai anjing untuk menemukan setiap potongan tubuh Osiris, dan berhasil ditemukan. Akhirnya mereka berdua merangkai setiap potongan tubuh Osiris sampai terbentuk wujud utuhnya si Osiris, dan itu berhasil. Tapi ada yang ketinggalan, yaitu penisnya Osiris. Penisnya Osiris ini nggak bisa ditemukan karena ternyata penisnya sudah dimakan oleh ikan di sungai Nil. Akhirnya Isis itu punya ide untuk membuat penis buatan yang terbuat dari emas gitulah. Dan ya tetap dibantu oleh Nephthys si pelakornya. Tapi ini lebih gila lagi. Ini gila-gila banget sih. Setelah penis itu berhasil dibuat dan dipasangkan ke tubuh Osiris, Isis ini malah birahi. itu aku sok banget bacanya guys. Si Isis ini malah birahi dan dia bilang kayak, aku harus tahu nih apakah penisnya ini berfungsi mengeluarkan mani atau enggak. Akhirnya dia melakukan ya kegiatan seksual gitu terhadap jasad suaminya, dan penisnya ini mengeluarkan mani. Penis buatan si Isis ini mengeluarkan mani. Akhirnya si Isis ini hamil. Jadi itulah kenapa Osiris itu disebut sebagai dewa kesuburan, karena bahkan dia sudah mati dan penisnya digantikan dengan penis buatan pun ya tetap subur gitu. Terus aku juga akan bacakan di penjelasan di buku ini tuh kayak bagian terakhir dalam manusia itu, anggota tubuh yang terakhir itu ya kelamin. Aku jadi keingat ya emang di realita perempuan kalau misalnya hamil, janinnya sudah terbentuk, tubuhnya sudah terbentuk, tapi gender itu masih belum kelihatan kan, kayak butuh 6 bulan, 7 bulan, sampai 8 bulan untuk bisa melihat secara jelas gender si bayi. Jadi aku mikir, mungkin ini kayak relate gitu ya. Terus si Isis ini kan hamil anaknya Osiris ya, jasadnya itu mengandung lah
dan melahirkan anak laki-laki namanya Horus, dan Horus itu yang menggulingkan si Set. Jadi dia kayak dendam gitu karena kematian ayahnya. So cukup membuat aku speechless ya. Ini baru dikit yang aku baca, lukisan kuno di Mesir gitu loh. Ini kayak ngejelasin, nah ini tuh si Osiris, ini Isisnya, ini Nephthys. Nah ini lagi pembuatan penisnya buatan penisnya tuh. Cukup menarik kisahnya, tapi yang bikin speechless itu kenapa Isis itu kayak yang lapang dada terus saking cintanya sama si suami ya, walaupun si suaminya itu udah selingkuh sama si Nephthys. Dia pemaaf banget sih, bahkan kerja sama Nephthys buat ngumpulin potongan daging tubuh dari Osiris si suaminya. Kayak gila sih ya, walaupun aku nggak tahu ya itu mitos atau bukan, tapi kalau di buku ini diceritakannya itu memang mitos. Jadi penjelasan setiap ukiran kuno itu dijelasin di buku ini. Keren, rekomendasi, tapi yang udah cukup umur aja dan harus kuat iman.